Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebenar yang disabdakan Rasulullah itu mengena pada kita dan menjadi sebuah doa dan harapan yang begitu mendalam kita hayati. Man salaka thoriqan, siapa yang menempuh perjalanan dengan segala kesulitan dan resiko-resiko yang dihadapi. Bagi ibu-ibu ada yang harusnya masak enggak jadi masak gara-gara harus ngaji. Yang harusnya ke sawah enggak jadi ke sawah. Bagi bapak-bapak harusnya janjian di cancel. Harusnya ada acara A, acara B kemudian ditunda. Ada yang resikonya harus mengeluarkan biaya entah itu bensin, entah itu harus bensin makan dulu karena siang belum makan. Ada yang harus berjuang dengan kesehatannya tapi tetap ingin hadir. Yaltamisu fihi ilman, dia ingin berburu betul. Kalimatnya aja menggunakan pilihan bahasanya itu yaltamisu, berburu. Ya layaknya para pemburu itu. Ada yang nunggu sejam, ada yang nunggu setengah jam, ada yang nunggu sekian lama. Ditunggu sekian lama belum tentu materi yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan. Sahhalallahu bihi thariqan. Mudah-mudahan sepenuh perjuangan panjenengan, memudahkannya panjenengan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, Allah memudahkan perjalanan demi perjalanan menuju jannahnya Allah. Akan ada tantangan untuk mendapatkan jannah. Akan ada godaan untuk mendapatkan jannah. Tapi seiring dalam yaltamisu fihi ilman, maka segala tantangan, segala godaan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan terbesar bagi mereka yang hadir di majelis ilmu dengan segala perjuangannya. Dengan segala resikonya, dengan segala tantangannya. Harapannya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dekat masanya kita dengan Ramadan. Sudah mulai dikasih prolog, bahasa Arabnya madkhal, intro, muqaddimahnya sudah mulai dikenalkan. Tapi saya yakin belum tuntas. Lah hari Ahad pagi itu kami mengajak bil khusus bagi para ibu-ibu muslimah itu di Pondok Putri Krikil, agar apa yang dilihat di televisi yang diceritakan oleh Ayahanda Heri itu dibuktikan sebenarnya itu bangun tenanan pora toh. Ngomongin 50%, lah wong 80% kok. Kalau persenan itu menurut versi masing-masing. Menurut beliau 50%, menurut saya 100%. Wong saya sudah persilahkan para santriwati yang mau menempati silahkan. Lah belum ada kamarnya buat tenda. Lah apalagi ya. Harapan yang kita harapkan dengan hadir di sana, satu thalabul ilm itu jelas. Apa yang harus dipersiapkan nanti di Ramadan bagi ibu-ibu. Lah bapak-bapak kok enggak? Pondok Putri Pak, nun sewu. Loh tapi yang ngantar nanti siapa? Ibu yang ngantar ya saya. Ya itu kan jenengan bukan undangan. Jadi kalau sampai di sana ya undangan pengantar. Suaranya saya yakin tetap sampai kepada mana. Ya gayanya ngopi, melipir. Nanti tuh ibu deloki gayan. Oh ini. Undangannya untuk bapak-bapak untuk mengawali. Saking seneng, saking bahagia dan sekaligus rasa terima kasih kami kepada seluruh donatur muhsinin dan muhsinat. Ini sudah hampir jadi. Biar enggak kaget. Orang di sekitar Wali Telon itu sudah ada yang kaget. Kok tiba-tiba? Bahasa Temanggunnya apa Bu? Tiba-tiba itu ujuk-ujuk. Bahasa saya mak bedunduk. Lah kok ana pondok? Lah kok besar? Lah kok. Makanya mulai kita ajak ke sana. Ahad besok ya tanggal 4 berarti. Jangan datang jam 9 Bu, selesai. Jangan datang jam 6, sepi. Karena kita akan mulai insya Allah jam 7. Insya Allah. 5 menit sebelum dimulai datang, alhamdulillah. 10 menit sebelum monggo. Bapak-bapak memang tidak kita siapkan kursinya karena pengajian bapak ibu itu ya di sini, pengajian ibu-ibu nanti di sana, begitu ya. Harapannya ini masih mengawali, esok mudah-mudahan yang mengisi para ustadzah-ustadzahnya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita masih pada materi yang kemarin dan sudah dekat dengan Ramadan. Kan jadi pas gitu ya. Ketemu dengan test drive, lah kok pas Ramadan? Itu mestinya bisa dimaksimalkan. Ini kemarin sudah, ini sudah, ini juga sudah, jangan-jangan sudah selesai sampai alhamdulillah berarti ya rampung gasik. Ya, saya mulai dari sini Bapak Ibu, di monggo sambil di persani di televisi. Tujuan untuk tes drive itu kayak orang mau balapan di sirkuit, itu ada uji dulu. Ini kira-kira bisa dipercepat berapa lama? Kita menguji doa-doa kita dengan harapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seiring dengan episode demi episode kehidupan, suguhan dengan suguhan kehidupan, itu tidak kehilangan visi ibadah kita. Visi ibadatullah kita tidak hilang. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah kita gara-gara untuk mendapatkan dunia. Kalau dunia itu bisa didapatkan mudah dalam doa-doa kita.
Kenapa tidak gitu loh. Yang lebih buruk dari itu, kenapa kita harus test drive? Agar kita tidak menghinakan diri kita di hadapan dunia, tidak usah dihinakan dirinya karena dunia itu sudah hina. Karena hina didapatkan mudah. Mudah-mudahan karena mudah itu dijadikan umpan. Kalau Bapak Ibu menguji ternyata untuk mendapatkan satu motor itu butuhnya 4 bulan. Nek ngono ya gampang. Setiap 4 bulan sekali sedekah motor. Untuk mendapatkan mobil ternyata 5 bulan. Berarti 5 bulan sekali dia sedekah mobil. Agar cerita pendahulu kita itu tidak sekedar mitos. Seakan-akan Umar bin Abdul Aziz ketika jelang wafatnya itu anaknya dikumpulkan. Ada yang tahu Bapak Ibu putranya berapa? Diundang akikahan apa mboten? Putranya Umar bin Abdul Aziz itu 18. Lah kok men? Itu baru dengar cerita satu. Dereng mendengar cerita putranya Anas bin Malik itu 114. Itu buat TK bisa sendiri, buat SD bisa sendiri, nggak repot-repot. Kalau panjenengan pengen putranya banyak, ya gunakanlah doanya sahabat Anas, jangan ngawur. Pokoknya kan mengikuti sunnah Rasulullah, ya ada caranya. Oh yang diminta sahabat Anas itu dia dapatkan dari Rasulullah. Allahumma akthir mali. Ya Allah perbanyaklah harta saya. Wawalati. Baru setelah itu anak. Jangan minta anak banyak dulu. Tapi mintalah hartanya yang banyak dulu. Mau bisa diminta kenapa enggak? Kelasnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau urutannya dengan nasab. Bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Itu berarti cicit ya. Itu anaknya cuma ditinggali 2 juta. Mohon maaf, 2 dinar. Kalau 1 dinarnya itu 2 juta, berarti 4 juta. Kalau orang biasa wajar. Lah Umar bin Abdul Aziz waktu itu khalifah. Khalifah itu di atasnya presiden. Loh kok bisa-bisanya tega-teganya meninggalkan warisan untuk anaknya. 1 anaknya itu hanya mendapat 2 dinar. Sahabatnya itu menegur, alangkah sedikitnya. Maka dijawab oleh beliau. Kalau bertakwa Allah akan mengkayakannya. Kalimatnya itu senang loh didengarkan. Kalau anak-anakku bertakwa, Allah akan mengkayakannya. Bukan hanya mencukupkannya, tapi mengkayakannya. Mengkhawatirkan dunia anak-anak kita, masalah. Khawatirkan takwanya anak-anak kita. Karena dengan ketakwanya itu akan mendapatkan semuanya yang di sisi Allah. Kalau anak-anak saya bertakwa, Allah akan mengkayakannya. Kalau belum bertakwa, setidaknya saya ngasih modal nggak banyak. Dan ternyata di antara putra beliau itu ada yang sodakohnya 100.000 kuda untuk perang berikut perlengkapannya. 100.000 ekor kuda. Kalau nggak kebayang 100.000 motor beserta helm dan jas hujannya. Loh kok banyak banget. Ya itu pendahulu kita tuh kayak gitu kalau sedekah. Mau ganti contoh yang lain gitu loh. Jenengan mau milih sinten Mas? Mbok Usman, malah parah malih niku. Beliau itu nanggung orang satu kota 40 hari. Enggak cuma sekedar programnya geser corona. Niku mau digeser tok.
ditanggung 40 hari satu kota. Itu sahabat Utsman. Itu kalau sedekah itu triliunan. Satu perang saja, waktu perang Tabuk, sahabat Utsman itu nyumbangnya 15 kilo emas. Loh kok dipadakke telo. 15 kilo kubis kul. 15 kilo gula. Ya memang punyanya itu ya sudah. Apa mungkin ya kita itu bisa mencapai derajat-derajat itu? Sangat. Maka fahami literasinya sehingga uji. Kalau sudah teruji dapatkannya lebih maksimal. Jadi awalnya itu uji coba. Kalau sudah teruji itu gaspol. Tidak ada lagi istilah alon-alon asal kelakon. Sekalipun orang Solo. Sudah nggak pakai seluman-selumun. Ya, ini tujuannya itu. Jadi hatinya itu sudah dipenuhi kuota yakin. Kalau percaya itu masih di kepala kuota itu. Tapi kalau yakin itu kuota itu sudah masuk di hati. Bahkan seluruh hatinya itu diisi dengan keyakinan berawal dari sebuah pembuktian. Enggak ada lagi pertanyaan, yo nek dibalas, lah nek ora. Yo nek cepet balasane, lah nek suwi. Itu tanda-tanda kuota yakinnya belum terpenuhi. Lah kalau sudah terpenuhi, hilang saraf keraguannya. Bukan hanya ragu-ragu, sarafnya sudah putus. Nah, nek sarafnya putus itu kan seperti hadis qudsi yang disebutkan. Tafarraq li ibadati. Maksimalkan ibadah kepadaku. Habiskan seluruh waktumu untuk mengibadahiku. Habiskan seluruh tenagamu untuk mengibadahiku. Habiskan seluruh hartamu untuk mengibadahiku. Sampai kelelahan yang betul-betul lelah. Sampai sudah nggak ada waktu lagi. Hanya sekedar melihat HP yang nggak ada sempat. Sampai di dompet tuh habis, bis. Apa janji Allah? Amla'u sadraka ghinan. Kalau kamu punya misi, konsep, ingin menghabiskan seluruh tenaga, menghabiskan seluruh waktu dan usia, menghabiskan harta di jalan Allah, aku akan penuhi seluruh hatimu dengan kekayaan. Bukan hanya dipenuhi hanya sisi bilik kanan, bilik kiri dari hati, tapi sepenuh hatinya itu sudah penuh dengan kekayaan. Dalam riwayat yang lain, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kekayaan. Bukan tambah miskin. Tapi makin impossible, makin gagal untuk bisa jadi miskin. Pernah dengar ceritanya sahabat Abdurrahman bin Auf kan? Itu kalau nggak salah perang Tabuk. Itu cita-citanya pengen jadi miskin. Bapak Ibu sangat-sangat tidak disarankan ini. Nggak usah cita-cita. Lo nggak cita-cita itu rutenya sudah mengarah ke sana gitu loh. Lo kok pakai cita-cita? Ini test drive. Test drive-nya bukan ini. Lah sahabat itu dibawa ke Tabuk, dekat dengan Romawi. Itu ninggalkan untuk keluarga bekal sekian waktu. Para sahabat borong kurma. Hari ini ya beras. Sekian waktu. Lah ketika dalam perang Tabuk belum waktunya selesai, sudah pulang duluan. Otomatis sisa banyak kurma, stok kurma banyak. Lah terus piye iki? Nah, sudah mulai busuk-busuk. Maka yang seneng tuh Abdurrahman bin Auf. Ini waktunya. Nah, bahasa Temanggung kiye. Diborong semua kurma busuk. Aneh kan? Bapak Ibu berani borong semua beras rusak. Wah yo, jenenge ora pinter. Tapi
tapi diborong semua kurma busuk. Begitu sudah diborong semuanya, baru berbangga. Ini waktunya kami tercapai cita-citanya untuk jadi orang miskin. Lah wong dadi miskin wae kok disengaja nawa itu terus seneng gitu loh. Tapi begitu sudah diborong semua masuk ke dalam gudang, negeri Yaman dilaporkan terjadi pandemi, wabah, bentuknya adalah penyakit kuning. Dikirimkan para dokter dan merekomendasikan obatnya adalah kurma busuk. Tak jengkel kita nanti. Cari kurma busuk sebanyak-banyaknya. Lawa sudah ditampung semua sama sahabat. Apa itu Abdurrahman bin Auf. Diborong semuanya. Enggak. Wong niatnya itu nolong sahabat. Ini tidak dijual. Toh ini barangnya itu busuk. Maka sama Raja Yaman, kami akan kasih keuntungan 10 kali lipat. Ya seneng. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ya jadi miskinnya gagal maning. Tambah kaya lagi, tambah kaya lagi. Nah, sensasinya gimana ya? Mengeluarkan uang habis-habisan untuk bersedekah, untuk berjariah. Bila itu butuh latihan, latihan untuk kehabisan uang. Itu namanya test drive. Nah kalau sudah yakin itu enggak pakai tapi. Ustaz saya mau ikut wakaf itu 100 meter. Tapi itu belum yakin. Saya itu pengen ikut jariah. Tapi itu belum yakin. Saya itu yakin tapi ya belum yakin. Saya itu pengen ikut 10 tapi belum yakin. Hutang saya masih banyak. Masih ada tanggungan A, tanggungan B. Panjenengan belum yakin. Maka belajar. Belajar dan belajar lagi. Sampai urat saraf ragunya itu sudah putus. Wes, bagaimana cara mengetahui urat saraf ragu? Mboten saten rumah sakit. Tidak usah diperiksakan di dokter saraf. Mereka nggak bisa mengenali itu. Tapi paling tidak mudah kok ditandai. Bapak, ibu, mertua, tetangga, kerabat. Itu akan terdengar itu pantulannya itu loh. Begitu rumah diwakafkan. Wah kira genah. Nah ini sudah ada tanda. Wah kira mikir masa depan. Ini tanda-tanda lagi. Wah kira belas. Orang mikir kaya orang duwe wedi. Nah sudah berarti sudah mulai. Nah, ini sudah ada indikator-indikatornya sudah mulai kelihatan. Lah kira-kira menurut Bapak Ibu kalimat yang tepat untuk mensifati sahabat Abdurrahman bin Auf itu apa coba? Itu enggak cerdas belas. Itu enggak punya insting bisnis. Tapi justru instingnya bisnis. Kuatkan takwanya. Yang lain akan mengikutinya. Maka di materi khutbah Jumat tadi sudah kami singgung. Orang yang paling bertakwa itu orang yang paling bertawakal. Orang yang menyandarkan semua urusannya kepada Allah dengan cara mengerjakan perintahnya Allah. Allah ngurusi dia ngurusi yang diperintahkan Allah. Al-muttaqun humul mutawakkilun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bertawakal. Maka dijanjikan kepada mereka, wa may yattaqillaha, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Nomor 1. Yang bertawakal kepada Allah. Yang akan dibuat habis-habisan dirinya untuk mengerjakan perintah Allah. Bertawakal dengan perintah Allah agar ia dijamin oleh Allah. Allah yang akan mencukupinya. Mestinya kalau dalam kekuatan bahasa
Allah yang akan mencukupkan. Itu sudah selesai sebenarnya, meyakinkan. Allahul kafi, itu sudah meyakinkan. Tapi diulang, fahuwa. Allah meyakinkan kepada kita, benar-benar Allah akan menanggungnya. Itu nomor satu. Yang kedua, innallaha balighu amri. Allah itu tidak bakal kalah. Allah itu selalu menang urusannya. Siapa lakon dalam kehidupan ini? Mereka yang dekat dan merapat dengan Allah. Pernah lihat film kan? Film itu kalau lakon itu nggak bakal kalah. Lakon kok benjut? Itu belum berakhir. Kalaupun terlihat kalah, belum berakhir filmnya. Ya, wal akibatul lil muttaqin. Wal akibatul littaqwa. Happy ending, akhir baik. Kemenangan itu mesti milik mereka yang bertakwa. Mesti milik mereka yang berjalan di atas jalan takwa. Karena ia bersama zat yang maha menangan. Yang ketiganya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau seseorang bertawakal kepada Allah, urusannya diserahkan kepada Allah dengan melakukan perintah Allah. Kadang-kadang tertampak itu kayak kok ngenes ya, kok soro. Padahal itu semua terukur. Seseorang yang menyerahkan urusan nasib hidupnya kepada Allah, semuanya itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Ini tanahnya itu mau dibeli fulan. Itu nggak cemas, nggak khawatir. Lah kenapa? Sudah dikunci target kok. Kami lihat sebuah rumah. Setiap lewat, ya Allah, Allahumma rezuk hadzal bait. Rezekikan rumah ini. Ditawar sekian. Kita cuma senyum saja. Kok tenang-tenang saja, nanti kalau dimiliki orang gimana? Loh, sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kalau sampai itu dibeli oleh beliau, nanti akan dijual ke kita. Tenang gitu loh. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Hati yang selalu terhubung dengan Allah. Anggota tubuh yang terbiasa melaksanakan perintah Allah adalah orang-orang yang dibuat tenang, tidak mudah terguncang, tidak mudah mabuk kepayang. Karena dalam pengawasan Allah SWT. Nah, yang nomor 4 kalau teruji, jadi kan punya modal untuk bermanfaat ya. Saya itu dapat motor kok 2 bulan. Saya lunas hutangnya itu 4 bulan. Boleh enggak saya itu ikut wakaf tapi hutang? Ya boleh. Nah, sekian waktu lunas, sekian waktu lunas. Sehingga kebermanfaat dirinya itu semakin maksimal karena sudah teruji. Sudah diuji. Yang kelima, semakin bermanfaat semakin berdoanya pesat. Mas, tolong saya ditulis mau ikut wakaf 100 meter. Nah niku kapan? Yang kok nek wis duwe. Lah niku gadahe arto kapan? Ya engko. Lah mengko niku kapan? Aja ngeyel enteni wae gitu. Tapi tiap habis ya Allah, kula niku pun nyanggupi 100 meter. Ya Allah, jangan kecewakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan rezekimu. Engkau lah yang maha memberi rezeki, engkau lah yang mengatur segalanya. Semakin seseorang itu bermanfaat, cirinya mudah. Semakin doanya pesat.
Habis sholat itu bisa dilihat orang ini bermanfaat apa tidak. Itu ngeceknya dari doanya. Habis sholat kok langsung amin. Bikin donga apa kok amin ngono. Wis padha kae lah, padha-padha kae wis. Wis pokok aku ndongane melu imam. Amin. Amin. Ndonga napa to, Bu? Ampuh. Pokoke apik yo. Apalagi kok sambil lalu sambil dinyanyikan. Amin. 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 Iki tenanan apa ora to iki? Semakin dia bermanfaat, semakin doanya pesat. Loh, kita itu memberanikan diri menerima 200 santri baru, gedungnya belum ada. Kok jangankan gedungnya, loh, wong tanahnya baru mau dibebaskan. Itu sebenarnya buat apa toh? Biar dianggap kendel, biar dianggap berani. Ya enggak. Semakin doanya itu loh. Kalau kita sujud, ingin menggetarkan langitnya Allah. Ya, makasih. Ingin menggetarkan arasnya Allah. Kening yang sedang bersujud seakan berbisik kepada bumi, itu hakikatnya sedang menggetarkan arasnya Allah. Semakin didengar Allahumma, setelah bacaan sujudnya Allahumma, Allahumma, air matanya berderai, hatinya itu bergetar. Ya Allah, niki nek dereng ketumbas, belum bisa dibangun. Lah nek belum jadi 200 santri, ini ngamuk. Ya nek ngamuke dhewean, lah kalau bapak ibu ya nek kalih bapak ibu mbahe barang melu. Lah di demo kan nggih remuk niku lho. Ya nek bapake niku petani nggone pacul kali arit. Lah bapake tentara. Digawake M16 nggih ngewel we. Ya Allah, jangan kecewakan mereka. Ya Allah, jangan buat kami tertuntut dengan begitu menakutkannya. Selanjutnya adalah daftar uji. Doa para nabi itu berani melakukan banyak hal itu karena teruji. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim yang di awal. Doa Rasulullah. Perang Badar itu 314, perang pertama kali. Musuhnya 1000. Rasulullah itu berdoanya tidak cukup begini. Tapi diangkat tinggi-tinggi sampai selendangnya itu jatuh. Bahasa doanya itu ngeri Bapak Ibu. Ya Allah, kalau sampai pasukanku ini di Badar enggak dimenangkan, enggak tak ibadahi lagi. Ngancam. Saya dulu pernah kayak gitu, tapi motor. Ya, pengen latihan waktu itu tuh. Melo-melo sedekah motor. Motor satu-satunya. Berarti sedekah, ya ora duwe motor, Pak. Ya kok ya randang terganti-ganti ya. Oh, ya aku salah materi ya. Sekian sampai masuk Ramadan tuh enggak punya motor. Sampai jadwal ngisi buka bersama, saya pinjem motor 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Ustadz tak silih, Evan tak silih. 10 rumah kami minjem motor. Gak ada yang bisa punya minjem itu. Ya sudah, duduk aja di tempat parkir. Tapi Brebes mini nangis itu. Setengah yang ngancam, ya Allah nek ora dikai motor aku wegah ngisi pengajian. Modelnya kaya ngene iki. Oh arep tiru-tiru kok kaya ngene rekosone gitu loh ya. Itu baru dapat WA. Ustaz, motor saya silahkan dipakai 4 bulan. Nah ngene iki. Cocok. Para sahabat juga begitu. Apakah mereka ndredeg? Ndredeg, Pak. Jadi yang ndredeg itu bukan hanya panjenengan. Aku ki bareng ngekek motor kok ngewel. Niku biasa. Kok jangankan panjenengan, yang divaksin wae yo ndredeg kok. Padahal cuma dapat apa itu suntikan dulu. Doa di setiap keadaan. Sekaligus kita bisa memuncakkan amal dengan doa.
berani ya Allah rezekikan kepada kami 10 miliar. Kalau engkau berikan kami 10 miliar, yang 1 miliar saya akan sedekahkan. Tenane, tenan. Lho kok kentel? Lah urung nampa. Lah nek wis nampa, lah engko di istikharah. Lah wong sedekah kok pakai istikharah, ini masalah. Sedekah aja. Mau minta pilihan kepada Allah, ya Allah saya sedekahkan apa tidak? Enggak usah pakai istikharah. Kalau amal soleh itu enggak usah istikharah. Saya mau menikah apa enggak? Jawabannya itu pasti, mesti menikah. Cuma dengan siapa? Lah itu dipilih. Nah, ini waktunya mau habis. Ternyata doa kita itu ada Allahumma. Kalau Allahumma itu lafadznya terarah. Hajat. Lebih banyak kepada urusan akhiratnya. Ragamnya banyak. Libatkan kebutuhan hati agar terlibat. Urusannya dengan hati itu kental kalau dengan lafadz Allahumma. Tapi ada yang Rabbana. Kalau bahasa di rumah, kira-kira antara manggil bapak sama ibu itu lebih kental mana? Ibu. Lah napa? Ya, ini pendekatannya saja ini. Pendekatannya. Nek bapak ke urusane motor, SPP. Nek ibu ya masakan dan sebagainya. Yang ngurus semuanya itu ibu. Rabbana. Wahai yang ngurus kami, wahai yang ngurus kami, wahai yang ngurus kami, gitu ya. Pilihan disebutkan ragam perlindungan, owner sekaligus manajer itu Allah. Owner kita itu Allah. Dari mana kita tahu? Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada ownernya manusia. Nah, kalau owner kan menangan. Test drive untuk siap berlaga. Kadang-kadang Bapak Ibu nulis saya kalau pertama nuliskan permintaan itu tidak terukur. Minta pertama tahu-tahu pengen haji sekaligus umroh bersama keluarga, bapak, ibu, anak, pembantu, wah repot, belum teruji. Uji dulu. Saya itu pengen mobil yang mewah loh. Diuji dulu. Lewang angkot warung karawan ketuku. Diuji dulu. Biar terarah. Yang kedua, biar terukur. Tidak ngawur. Yang ketiga, biar bisa terkendali. Ternyata waktunya habis. Peradaban akan disemai kembali. Tatanan kehidupan kita. Oh, sudah selesai, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, PR-nya ini dekat dengan Ramadan. Panjenengan kondur di rumah, pastikan Ramadan punya test drive. Yang mau dites apa? Kemarin kami tunjukkan wakaf itu tes. Kebutuhan keluarga, mobil itu untuk dites. Rumah itu untuk dites. Biar jadi kena manfaatnya ngaji pora atau jadi. Nah, begitu diuji. Jodoh itu juga dites. Mari kita tutup majelis kita di waktu mustajab dengan memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amu ya kafi masita ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أسرتنا وسهل أمور جميع المسلمين وسهل أمور معهدنا وسهل أمور مؤسستنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سأله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان alaikal balak wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan sebagaimana perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan hajat-hajat kami, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak berselera kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah amalan-amalan yang saleh, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, hilangkan kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qali hadza nastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.